Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pantomim dan mimesis. Pantomim, apa itu pantomim? Kalian penasaran gak sih dengan apa itu pantomim? Sebelum Kak Ella lanjut menjelaskan tentang pantomim dan mimesis, kalian lihat pertunjukan tentang pantomim berikut ini adik-adik. Adik-adik Sobat Eksis, simak video berikut ini dengan baik. Adik-adik Sobat Eksis, tadi kalian sudah melihat tentang pertunjukan pantomim bukan? Berdasarkan pertunjukan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang pantomim? Ya, benar sekali, pantomim adalah pertunjukan teater tanpa menggunakan kata-kata ataupun dialog. Dan yang mana pertunjukan tersebut mengandalkan gerak tubuh serta ekspresi wajah dan biasanya didukung oleh musik pendukung. Tahukah kalian adik-adik Sobat Eksis bahwa pantomim berasal dari bahasa Latin yakni pantomimus yang artinya meniru segala sesuatu. Nah, biasanya pantomim meniru suatu kegiatan ataupun aktivitas seorang makhluk. Dan satu hal yang paling menonjol dalam pantomim adalah gerak tubuh. Gerak tubuh dalam pantomim bertugas untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, disitulah seni dari pantomim tersebut adik-adik. Contohnya seperti seseorang pantomim yang seolah-olah sedang memegang gelas, membuka pintu, memegang kaca, duduk di kursi, dan masih banyak lagi. Padahal saat kita lihat pantomim tersebut sedang tidak membawa apa-apa, tapi dia seolah-olah sedang melakukan sesuatu dan memegang suatu barang. Selain gerak tubuh, ekspresi wajah juga sangat mendukung untuk menjelaskan suatu keadaan. Misalnya seperti sedih, kecewa, marah, bingung, gembira, dan masih banyak lagi. Adik-adik, sekarang kita kenali ciri-ciri dari pantomim. Ciri-ciri pantomim antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seni pertunjukan yang aktornya tidak berkomunikasi dengan kata-kata. Yang kedua, gerakan yang dilakukan aktor selama pertunjukan mengandung makna dan memiliki arti. Yang ketiga, bahasa gerak yang dilakukan aktor selama pertunjukan merupakan bahasa universal, artinya bisa dipahami oleh umat manusia secara umum. Yang keempat, aktor menggunakan riasan wajah putih dan celak hitam, serta riasan lain untuk melebih-lebihkan emosinya. Yang kelima, selama pertunjukan aktor mengenakan pakaian bergaris-garis dengan warna hitam putih. Yang keenam, pada era modern, pakaian dan riasan aktor pantomim semakin bervariatif untuk mendukung emosi masing-masing karakter, namun tetap memiliki kesan riasan otentik. Dan yang terakhir, pertunjukan pantomim bisa dilakukan secara tunggal ataupun berkelompok. Adik-adik Sobat Eksis, penampilan pantomim dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu pantomim tunggal. Pantomim ini dilakukan oleh satu orang. Nah, contoh adegan dari pantomim ini itu seperti ketika seseorang berada di jalanan, kemudian ia bingung untuk menyeberang, lalu datang turun hujan dan angin kencang. Yang kedua yaitu pantomim berpasangan. Pantomim ini dilakukan oleh dua orang.
Contoh tema ataupun adegan dari pantomim ini yakni dua orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu seperti dua orang yang sedang tarik tambang. Yang ketiga yaitu pantomim berkelompok. Pantomim ini dilakukan oleh banyak orang. Contoh tema ataupun adegan dari pantomim berkelompok adalah orang-orang yang sedang berada di pasar, seperti melakukan berbagai aktivitas di pasar tersebut. Untuk membuat pementasan pantomim yang baik, diperlukan juga alur cerita yang baik. Kita bisa mendapatkan sumber cerita dari kehidupan ataupun peristiwa sehari-hari. Nah, dari peristiwa ataupun kehidupan sehari-hari tersebut, kita bisa mengembangkan cerita yang baik untuk pantomim. Pada akhirnya, hal terpenting yang ada dalam pengembangan cerita pantomim adalah mengembangkan ilusi dan imajinasi dari hal sederhana sekalipun. Ilusi artinya kita meyakini apa yang kita lakukan itu benar-benar terjadi adanya dan benda yang kita pegang itu seolah-olah ada wujudnya. Selain belajar tentang pantomim, sekarang kita belajar tentang mimesis. Mimesis adalah suatu teori yang menganggap semua karya seni merupakan tiruan dari alam ataupun kehidupan. Menurut Plato, mimesis adalah bagian dari representasi ataupun imitasi. Sedangkan menurut Aristoteles, mimesis lebih dari sekedar imitasi terhadap realita. Menurutnya, konsep ini merujuk pada representasi dari tipe-tipe dan tindakan manusia pada umumnya daripada imitasi dari alam. Sehingga bisa dikatakan bahwa pantomim merupakan salah satu contoh dari teori mimesis. Begitu pula dalam konsep teater. Mimesis merujuk pada konsep peniruan pada latihan dasar keaktoran yang berguna untuk mengasah kemampuan aktor. Teknik dasar pantomim. Untuk mempelajari pantomim, kita juga harus mempelajari teknik dasar pantomim. Nah, berikut ini adalah teknik dasar pantomim. Yang pertama yaitu olah tubuh. Seorang aktor pantomim dituntut untuk bisa berdialog atau bermonolog dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun bukan verbal. Nah, bahasa isyarat tersebut tentunya menggunakan olah tubuh sebagai bentuk komunikasinya. Olah tubuh yang harus rutin dipersiapkan oleh aktor pantomim antara lain seperti pemanasan, pendinginan, serta pelenturan. Yang kedua yaitu ekspresi wajah. Selain menggunakan olah tubuh sebagai bahasa isyaratnya, seorang aktor pantomim juga dituntut untuk bisa memainkan ekspresi wajah ataupun mimik wajah sesuai dengan lakon pertunjukannya. Ekspresi wajah berfungsi untuk mendukung apa yang disampaikan melalui gerakan olah tubuh. Tanpa menggunakan ekspresi wajah, tentu penonton akan kesulitan dalam memahami apa yang sedang dilakukan oleh si aktor pantomim dalam pertunjukannya. Yang ketiga yaitu improvisasi. Sama halnya seperti seni teater yang lainnya, seni pertunjukan pantomim juga mengandalkan improvisasi. Improvisasi merupakan suatu sikap yang menuntut seseorang agar secara cepat dapat menentukan, mengarahkan, dan menciptakan sesuatu hal. Karena dalam seni pertunjukan bukan tidak mungkin bagi seorang aktor tidak ingat akan naskah pertunjukannya. Demi meminimalisir kesalahan dalam pertunjukannya tersebut, improvisasi amat dibutuhkan karena dapat membantu jalannya cerita dengan tetap melihat pada teks naskah yang ada. Yang keempat, kepekaan panca indera. Selain gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang harus diperhatikan oleh seorang aktor pantomim, ialah hal-hal internal dalam pertunjukan. Semisal suara ataupun lagu yang mengiringi pertunjukan, dan juga alat-alat atau properti yang menunjang pertunjukan. Maka dari itu, seorang aktor pantomim harus bisa memaksimalkan fungsi panca inderanya guna menyesuaikan gerakan tubuhnya sebagai sarana komunikasi dengan faktor-faktor yang ada di atas panggung. Yang kelima, sikap tubuh. Sebagai seorang aktor yang akan bermain di atas panggung, hendaknya memiliki sikap tubuh dan ekspresi wajah yang meyakinkan penontonnya akan apa yang disampaikan. Kesesuaian antara sikap tubuh dan ekspresi wajah akan menghasilkan paduan gerakan yang mantap sehingga penonton dapat mengerti makna dari cerita yang disampaikan. Yang keenam, kemampuan memainkan emosi. Emosi adalah hal yang amat penting dalam pertunjukan pantomim. Karena tanpa menggunakan emosi, pertunjukan seorang aktor pantomim akan terlihat sangat datar
dan hambar. Meskipun si aktor tersebut telah memainkan olah tubuh dan ekspresi wajah dengan baik, emosi ini bersifat memengaruhi jiwa seorang aktor dan berperan dalam membangun suasana di atas panggung. Nah, itulah tadi materi tentang pantomim dan mimesis. Semoga adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.